Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Thalia Angelika dari Fakultas Psikologi Angkatan tahun 2019 Universitas Kristen Satya Wacana. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk sharing ke teman-teman tentang biaya hidup mahasiswa di UKSW. Kalau teman-teman penasaran, stay tune! Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga sering dikenal dengan Indonesia Mini. Kenapa begitu? Karena mahasiswanya berasal dari Sabang sampai Merauke, berasal dari kebudayaan dan karakternya yang berbeda-beda. Nah, di Salatiga sendiri saat ini banyak mahasiswa-mahasiswa yang disebut sebagai mahasiswa perantauan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau tahu seputaran kebutuhan apa aja sih kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa, di sini perkenankan saya untuk sharing bahwa ada 6 garis besar kebutuhan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah biaya kuliah, kemudian biaya kebutuhan kuliah, kemudian biaya kos, kemudian yang keempat biaya sehari-hari, yang kelima adalah biaya makan, dan yang keenam adalah biaya tak terduga. Nah, di sini saya mau sharing sedikit nih, saya mau ulas misalnya biaya kuliah. Kalau biaya kuliah itu biaya yang sudah ditetapkan dari fakultas atau dari universitas, meliputi BPP, SPP, uang SKS, dan lain-lain. Kemudian untuk biaya kebutuhan kuliah, karena sekarang adalah masa pandemi dan kuliah kita sistemnya adalah online, sehingga kebutuhannya adalah kuota dan juga laptop. Sarananya seperti laptop, HP, atau komputer, atau PC. Kemudian kalau kita sedang kuliah offline sendiri atau luring, biasanya yang kita butuhkan adalah kertas, alat tulis, fotokopi, dan lain-lain. Kemudian untuk biaya kos sendiri adalah biaya yang dijadikan sebagai kebutuhan primer, karena papan merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan manusia sendiri. Kemudian yang keempat adalah biaya sehari-hari, meliputi transportasi, kemudian kebutuhan kebersihan diri, dan lain-lain. Kemudian biaya makan yang dibutuhkan oleh mahasiswa, oleh semua orang juga yang termasuk kebutuhan primer, dan biaya tak terduga seperti biaya kedukaan, kemudian biaya beli obat, biaya periksa, dan lain-lain. Nah, tapi ada satu nih keunikan atau kelebihan ketika teman-teman ada di UKSW sendiri. Nah, kalau teman-teman penasaran, stay tune ya. Nah, bagian pertama, biaya kuliah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, biaya kuliah itu biaya yang sudah ditetapkan oleh fakultas maupun universitas, meliputi SPP, BPP, uang SKS, dan lain-lain. Nah, satu hal yang perlu teman-teman ingat yang pertama adalah jangan lupa catat dan segera berikan follow up kepada orang tua ketika ada tagihan atau ketika teman-teman sudah melakukan pembayaran. Nah, yang perlu teman-teman catat adalah jadwal pembayaran di awal semester, jadwal pelunasan, kemudian perkara validasi, dan yang kedua adalah biaya kebutuhan kuliah. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa yang kita butuhkan sekarang adalah kuota, baik PC juga, kemudian handphone atau juga laptop yang sebagai penunjang kuliah kita. Kemudian ketika kita menjalani kuliah offline, yang kita perlukan seperti fotokopi, kemudian kertas, alat tulis, dan lain-lain yang teman-teman juga harus siapkan di situ. Nah, teman-teman, kebutuhan manusia itu ada sandang, pangan, dan papan. Kos merupakan papan bagi teman-teman ketika teman-teman menjadi anak perantauan. Nah, ketika teman-teman mau kos, biaya di Salatiga atau biaya kos di Salatiga itu nggak terlalu tinggi sih teman-teman. Tergantung fasilitas dan juga kondisi yang teman-teman mau. Kemudian kurang lebih harga 450 itu sudah sangat-sangat worth it ketika teman-teman bisa mendenah atau teman-teman bisa untuk membersihkan dan menata ruangan itu. Sebenarnya kunci dari suatu ruangan nyaman atau tidak adalah bagaimana kita bisa menjaga kondisi dari ruangan tersebut. Nah, kemudian yang perlu teman-teman catat ketika perihal kos adalah catat jadwal pembayaran untuk kos sehingga hubungan teman-teman dan pihak kos tetap baik ya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus menjadi koordinator antara orang tua dan juga pihak kos-kosan yang teman-teman tumpangi atau tempati. Begitu teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk ke biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari itu meliputi
biaya untuk teman-teman transportasi, kemudian teman-teman membeli kebutuhan kebersihan teman-teman. Nah, kalau transportasi sendiri di Salatiga sangat beragam, teman-teman. Ada mulai dari Gojek, Grab, itu sudah sangat banyak di Salatiga. Kemudian angkutan umum seperti angkutan umum antar kota itu juga sudah banyak, bisa teman-teman dapatkan dengan sangat mudah. Kemudian untuk pembelian kebersihan tubuh seperti sabun, kemudian pasta gigi dan lain-lain yang teman-teman butuhkan juga sangat mudah untuk teman-teman jangkau. Jadi, jangan takut untuk ada di Salatiga, wah kotanya kecil dan lain-lain. Tapi di Salatiga sudah sangat lengkap menyediakan kebutuhan untuk sehari-hari teman-teman. Teman-teman, ini yang pasti teman-teman tunggu nih. Anak kos identik dengan Indomie di akhir bulan. Tapi untuk biaya makan di Salatiga tuh nggak tinggi, teman-teman. Kalau teman-teman bisa mengelola dan memberikan plot-plot yang tepat untuk keuangan teman-teman untuk biaya makan, tenang teman-teman. Teman-teman bisa makan dengan enak, dengan sehat dan bergizi di Salatiga dengan sangat mudah, teman-teman. Misal nih, di Salatiga ada namanya daerah Kemiri, teman-teman. Di situ jual makanan tuh sangat banyak. Itu tuh makanan dengan lauk pauk. Itu sudah ada sayur, daging, dan lain-lain. Nah, kemudian misal nih kita memberikan 10.000 budget untuk makan pagi. Kemudian makan siang 15.000 dan makan malam 15.000. Teman-teman bisa hitung sendiri ya, dalam 1 minggu teman-teman membutuhkan biaya berapa dan dalam 1 bulan teman-teman membutuhkan biaya berapa hanya untuk keperluan makan yang bergizi. Nah, yang terakhir, biaya tidak terduga. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau apa sih kelebihan ketika teman-teman kuliah di UKSW? Nah, ketika teman-teman kuliah di UKSW, teman-teman sedikit ringan untuk biaya yang tidak terduga. Biaya tidak terduga itu kan seperti kedukaan dan biaya untuk obat atau berobat. Nah, tapi untuk biaya berobat dan membeli obat, teman-teman bisa sedikit ringan karena di UKSW diberikan fasilitas untuk ada di klinik. Ketika teman-teman masuk di UKSW, teman-teman sudah free ketika teman-teman mau berobat. Ketika teman-teman merasa tidak enak badan atau apa, teman-teman bisa langsung ke klinik dengan pembayaran yang free. Begitu untuk biaya yang tidak terduga. Teman-teman, ini masuk bagian yang kedua ya. Ketika tadi aku cuma membahas tentang biaya hidup teman-teman ketika di UKSW tuh kalian nggak cuma diajak untuk berkembang secara akademis, tapi juga secara non-akademis. Nah, contohnya dengan diadakan Pekan Olahraga Mahasiswa. Teman-teman penasaran nggak apa sih Pekan Olahraga Mahasiswa itu? Kalau teman-teman penasaran, stay tune ya. Nah, teman-teman, Pekan Olahraga Mahasiswa itu adalah sebuah kegiatan yang sudah berdiri sejak tahun 2015 di bawah Senat Mahasiswa Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Teman-teman, Pekan Olahraga Mahasiswa atau POM itu tuh ada banyak nih teman-teman variannya atau variasinya atau kegiatannya tuh ada banyak. Contohnya ada POM Run, ada chess, ada basketball, ada football, ada e-sport, ada dance, ada pingpong, ada traditional game, ada badminton, ada futsal, biliar, kemudian ada volleyball. Nah, kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa kepoin nih di IG-nya pom_UKSW. Segitu dulu ya teman-teman. Nah, sekian dulu ya teman-teman dari aku. Semoga pembahasan aku tentang biaya hidup di Salatiga sebagai mahasiswa UKSW dan juga tentang POM bisa bermanfaat buat teman-teman semua. So, kalau kalian tertarik untuk join di UKSW, aku tunggu ya di UKSW di Indonesia Mini. Dadah!